Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Fisika Gita Syaira kelas 12 IPA 2. Jadi presentasi bagian pertama dari saya itu adalah presentasi bagian perencanaan. Jadi untuk rencana saya di proyek fisika ini, di hari pertama sampai dengan hari keempat, itulah waktu saya untuk memahami materi, menentukan apa yang akan saya buat, dan mendiskusikannya di blog dengan teman sekelas. Jadi untuk proyek fisika ini karena dia menggunakan konsep 3D, yaitu untuk merangsang visualitas, jadi kita bisa lebih paham. Jadi rencana saya akan membuat seperti mading, tapi bukan mading. Terus ada beberapa figur seperti itu, seperti atom yang nanti akan saya letakkan di atas. Mungkin saya akan ada sedikit warna-warna supaya lebih bisa dipahami. Lalu setelah menentukan apa yang akan saya buat, saya akan menentukan bahan-bahan yang saya butuhkan. Barulah saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Setelah semua bahan tersedia, baru saya akan melanjutkan proyeknya. Selama proses pembuatan itu, saya akan sembari menulis laporan supaya laporannya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Setelah itu baru pembuatan video presentasi, penyelesaian laporan, barulah pengumpulan. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021 itu saya memahami materi, menonton video di blog, sekaligus diskusi dengan teman-teman satu kelas di blog juga, dan menentukan apa yang akan saya buat pada tanggal 8 bulan 2 itu saya sudah tahu apa yang akan saya buat. Lalu pada tanggal 9 Februari tahun 2021, tepatnya pada hari Selasa, itu saya sudah mulai menyicil alat dan bahan yang saya butuhkan. Untuk alat dan bahan yang sudah tersedia pada hari Selasa itu ada karton, pensil warna, spidol, styrofoam, kawat, plastisin, dan kardus. Pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2021, itu saya mulai mengumpulkan materi yang sekiranya akan saya tempel di media presentasi saya. Saya kumpulkan dalam bentuk Word, jadi tinggal di print lalu saya tempel. Lalu pada tanggal 11 bulan 2 2021 pada hari Kamis, saya mengeprint materi sekaligus pelengkapan alat dan bahan yang saya butuhkan, serta pembuatan laporan. Lalu pada tanggal 12 bulan 2 tahun 2021, tepatnya pada hari Jumat, saya mulai merakit rangka atomnya dengan menggunakan kawat, serta pelapisan kardus dengan karton supaya lebih rapi. Pada tanggal 13 bulan 2 tahun 2021, saya melanjutkan pembuatan media presentasinya sampai selesai, serta pembuatan laporan. Lalu mencoba untuk membuat video presentasi tapi gagal, jadi saya buat video presentasi pada hari Senin pagi tanggal 15 Februari tahun 2021. Dari tugas proyek fisika ini, yang pertama kita harus memahami benar-benar paham dulu materi yang akan dimuat di dalam proyek, sehingga nanti tidak bingung di tengah jalan. Evaluasi yang kedua itu jangan terlalu banyak dipikir tugas proyeknya, tapi dilakukan, karena kalau terlalu banyak dipikir dia nggak akan selesai-selesai. Untuk evaluasi yang ketiga itu pikirkan dengan matang apa yang akan kamu buat, materi apa yang akan kamu masukkan di dalamnya, apa yang kamu butuhkan, bisa atau tidak kamu menjangkau bahan-bahannya itu. Dan evaluasi terakhir dari saya, untuk saya sendiri itu jangan terlalu terpaku pada rencana awal, karena mungkin pada saat di tengah jalan nanti saat pembuatan proyek itu akan terjadi masalah-masalah yang gak terduga. Jadi kita harus mencari alternatif agar tetap mendapatkan hasil yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi alternatif planning itu penting. Ya, jadi untuk kesimpulan dari proyek fisika materi energi ikatan inti dari saya, jadi media presentasi 3D itu kan sangat memudahkan siswa dalam pemahaman materi, termasuk juga materi energi ikatan inti ini, karena dia
menggunakan rangsangan visual dari bentuk atau dari warna, jadi otak itu lebih mudah menerima materinya. Jadi dengan media presentasi 3D ini kita jadi bisa lebih memahami letak proton dan neutron itu di mana, letak elektron itu di mana, defek massa itu apa, energi ikatan inti itu seperti apa, terjadi karena apa, dan semua itu jadi bisa lebih mudah karena adanya rangsang visual dari bentuk maupun warna. Ini bentuk media presentasi saya. Ini ada seperti atom, untuk 3D dari atom, materi. Ini bagian rumus-rumus dan materi alfa beta. Di sini ada tokoh fisikawan Albert Einstein. Lanjut ke pembahasan materi. Karena dia materinya adalah energi ikatan inti, dia pasti berhubungan dengan atom. Inti atom itu ada beberapa partikel penyusunnya. Yang pertama itu ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Proton itu partikel bermuatan positif, neutron itu partikel bermuatan netral, dan elektron itu partikel bermuatan negatif. Kurang lebih seperti ini. Elektron itu berada mengelilingi proton dan neutron. Yang kuning ini neutron dan yang merah adalah proton, yang biru ini adalah elektron. Seperti yang kita ketahui, kita lihat proton dan neutron itu berada di tengah, menumpuk. Penulisan atom itu kurang lebih seperti ini. Ada X, A, dan Z. X itu adalah nama unsur dari si atomnya. Z itu melambangkan nomor atom dan jumlah proton plus neutron. Dilambangkan dengan A, atau biasa juga dikenal dengan nomor massa. Untuk unsur dengan nomor massa dan nomor atom tertentu ada yang disebut nuklida. Seperti ini penulisannya. Proton dan neutron atau nukleon itu tetap menyatu di dalam inti atom. Itu terjadi karena di dalam inti atom terjadi gaya elektrostatik tolak menolak antara proton dan gaya ikat inti atau daya ikat inti yang digunakan untuk mengikat proton dan neutron atau nukleon. Dari hasil pengukuran, ternyata massa inti itu selalu lebih kecil dari massa nukleon-nukleon penyusunnya. Itu karena ada massa yang digunakan untuk berikatan. Karena massa dari inti itu selalu lebih kecil dari massa nukleon, otomatis terjadi ada selisih antara massa inti dengan massa nukleon. Nah, massa itulah yang disebut dengan defek massa yang menjadi penyebab terjadinya energi ikatan inti. Jadi energi ikatan inti itu terjadi karena adanya selisih antara massa inti dengan massa nukleon. Terjadi karena itu ikatan intinya, sedangkan selisihnya itu disebut dengan defek massa. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi rumus defek massa itu adalah delta M sama dengan massa proton plus massa neutron dikurang massa inti. Sedangkan untuk energi ikat inti itu adalah defek massa dikali C kuadrat atau delta M dikali 931 MeV ke elektron volt. Jadi energi ikat itu adalah delta M dikali 931 MeV atau juga itu kalau satuannya MeV, sedangkan kalau satuannya Joule dia delta M dikali C kuadrat.
tidak semua atom itu adalah atom stabil. Ada beberapa atom yang tidak stabil, terutama yang jumlah protonnya itu lebih dari 83. Itu merupakan atom-atom tidak stabil. Menstabilkan atom-atom yang tidak Untuk menstabilkan atom-atom yang tidak stabil tersebut, mereka akan memancarkan partikel-partikel radioaktif. Proses atau aktivitas saat memancarkan partikel radioaktif tersebut itu disebut dengan radioaktivitas. Ada 3 partikel radioaktif yang dipancarkan oleh atom tidak stabil ini. Yang pertama ada alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Alfa itu dia dilambangkan inti helium 4He. Terjadi pengurangan 2 proton atau 2 nomor atom, dan terjadi juga pengurangan 4 nomor massa. Untuk beta itu terjadi saat neutron lebih besar dari proton, akan terjadi penambahan 1 nomor atom. Untuk sinar gamma, dia tidak memiliki massa dan tidak bermuatan. Oleh karena itu sinar gamma biasa juga disebut sinar gamma 00. Untuk daya ionisasi, alfa atau partikel alfa memiliki daya ionisasi paling besar. Sedangkan untuk daya tembusnya, alfa atau partikel alfa itu memiliki daya tembus paling rendah. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.